welcome to my channel. Gue Cindy, kenalin dulu sebelumnya. Jadi di video pertama ini gue tuh personally punya ketertarikan dengan apapun yang berhubungan sama cita rasa, terutama makanan. Jadi di video pertama ini dan di channel YouTube gue punya segmen namanya Lidah Cindy. Lidah Cindy. Jadi gue bakal nge-review, ngasih rekomendasi, masak, apapun itu. Jadi tonton terus ya. Hari ini gue sudah membeli makanan. Apa itu? Kita buka. Ini gue belum pernah makan sih sebenarnya. Jadi cuman itu lagi viral banget. Gue bakal cobain. Kita lihat ya. Tebak ayo apa yuk? Gue kayak kegulaan deh. Nah, ini dia. Tada! McDonald. Jadi, tanggal 3 Agustus kemarin, kalau nggak salah sih ya, yang gue baca. Di bulan Agustus ini, McDonald tuh ngeluarin satu segelintir produk kayaknya karena Indonesia mau menyambut hari kemerdekaan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 menu yang semuanya itu menciri khaskan Indonesia. Yang pertama ini katanya ada kentang, bumbunya gulai. Terus habis itu ini burger atau nasi goreng guys, aku nggak tahu. Ini McFlurry teh botol pakai apa tadi ya? Kue jadul katanya. Ini kopi durian. Ini bener loh ada duriannya nih. Dan ini itu kayak es kunyit asem apa kalau nggak salah katanya. Oke, let's try. Sebelum kita makan, kita harus membersihkan tangan kita. Mana dulu nih ya yang mau dicoba ya? Maaf, sedotannya mana Pak? Kapan lulus kali ya? Oke, kayak ini dulu deh. Kentang bumbu gulai. Gue tuh sebenarnya orangnya tuh agak kurang ya kalau soal fusionan. Gak tau kenapa menurut gue tuh fusion yang terlalu ekstrim tuh menurut gue aneh. Jadi karena ini video pertama gue di YouTube, jadi aku akan menantang diri aku untuk mencoba ini semua. Oke. Kentang bumbu gulai. Mana bumbu gulainya? Jangan ada kali Ben. Sumpah. Nggak ada rasanya. Nggak ada cuy. Maaf ya, beneran tuh kita emang YouTuber baru. Ternyata ketinggalan. Maaf. Ternyata ada bumbunya. Sorry ya. Di-prank dikit ya guys. Oke, ini bumbu gulai. Bumbunya gulai sih. Oke, dia banyak-banyak terbatuk. Oke. Ini sih gulainya nggak tahu ya gulai apa. Dia nggak bilang ya, cuman kayak gulai aja tapi rasanya tuh kayak
gulai sasetan gitu. Gimana sih, kayak bumbu gulai sasetan, cenderung manis, cuma ada rasa kunyit-kunyitnya doang, udah. Kalau dikasih nilai, gue kasih 5 kali ya. Maksudnya McD 5 dari 10. Kayak ya udah, dia rasa gulai, rasa kunyit gitu, terus rasa bumbu gulai sasetan yang biasanya mesti dicampur atau ditambah-tambahin bumbu lagi, terus dominan rasa kunyitnya sama manis. Udah sih, nggak terlalu asin. Udah, nggak spesial sih. Kayak bahkan nggak ada sedikit lah rasa-rasa gurih-gurih santan gitu, nggak ada. Oke, sekarang gue mau menetralisir dengan es kunyit asem. Nah ini tuh gue sih suka sih biasanya. Enak. Itu kayak base-nya tuh bukan sih? Kayaknya bukan deh. Kayak sirup aja sih sebenarnya. Sirup, tapi kayak dia tuh di bawahnya tuh ada grenjel-grenjel apa namanya? Asam Jawanya. Pakai soda. Ya oke lah, tapi masih dominan manis. Kalau dikasih nilai buat es asam Jawanya, gue masih kasih 6,5 dari 10. Dan ini bintangnya. Aduh, gue deg-degan tau makan ini. Gue sebenarnya penasaran ya, kenapa sih si McD ini dari sekian banyak makanan di Indonesia dia ngambilnya nasi goreng? Menurut lo kenapa, Bang? Karena kan itu represent makanan Indonesia, Bu. itu ya. Tapi kan ada nasi goreng Chinese juga. Iya. Nah itu loh, kenapa kayak harus kita terima? Oh oke, ini gue buka dulu ya. Jadi biasanya kalau misalkan burger McDonald pada umumnya itu dalamnya tuh ada pickles. Nah karena ini nasi goreng, jadi dia tuh isinya cuma potongan timun aja gitu. Terus ada bawang bombay kayak biasa. Nah terus gue pesennya itu burger spesial, jadi pakai telur. Terus ada bumbu-bumbu, kayak bumbu nasi gorengnya deh. Bumbunya sih kayak ada kecap-kecapnya gitu ya. Jadi dia bener-bener nasi gorengnya tuh nasi goreng Indonesia lah, ala-ala gitu. Kalau dari baunya tuh bener-bener mirip bumbu nasi goreng sih, kayak ada saus tiram, ada kecap manis, kecap asin. Gue deg-degan mau makan ini. Ini aneh ya rasanya. Kayaknya rotinya beda deh. Kayak ada sebuah perbedaan dari rotinya. Nah, ya. Ban burgernya empuk nggak? Tetep baru pertama udah mau julid. Biasanya di orang lain ngomongnya gitu. Enggak lah, pasti empuk lah. Kalau nggak empuk batu dong, Beb. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, sabar bisa nggak? Oh, iya, siap. Kasih gue waktu. Two hours later. Oke sih. Jadi, ntar minum dulu. Sebenarnya karena pertama tadi gue makan si kentang gulai ini rasanya kayak bumbu sasetan aja. Jadi sebetulnya gue pun tadi merendahkan ekspektasi gue karena pasti ya cuman rasanya kayak bumbu saset nasi goreng pada umumnya aja. But surprisingly ternyata enggak. Dia cukup effort karena tadi pas dicium tuh ada bumbunya tuh basah gitu, terus bumbu kecap, saus tiram dari baunya ya. Itu bener-bener kerasa. Terus pas digigit bener-bener kayak nasi goreng sih, tapi rasanya nggak artificial. At least nggak se-artificial itu. Nah, terus ini tuh ternyata rasanya pedes. Kayak pedesnya mungkin medium lah ya. Ternyata ada pedes-pedesnya gitu. Terus nggak seaneh yang gue bayangin sih ternyata. Harganya berapaan sih? Harganya satu paket ini kentang
minuman 47.000. Oke sih. Terus karena ini rasanya tuh bumbunya pekat banget, dan si timunnya yang netralisir jadi kayak nyimbangin gitu loh. Telurnya juga oke ya, telur McD ya pada umumnya. At least dia ngasih tekstur supaya nggak terlalu enek. Tapi ini ternyata bumbu itu rich banget loh. Kayak juga lu. Gue pikir oke. Kalau gue harus kasih nilai apa ya? 7,5 dari 10. Tapi aku nggak bisa lanjutin sampai habis. Kayak di kepala gue tuh nasi goreng gitu. Nih. Es krim dulu apa? Ini dulu ya? Ini es krim. Oh jangan, ini harus terakhir karena ini durian. Next. Gue belepotan ya sih? Nggak. Next, McFlurry teh botol, toppingnya kue basah, katanya gitu. Oke. Gue penasaran sih karena dia nggak sebutin kue basahnya apa, dan sempet gue cari di Google kayak kue basah tuh apa gitu. Kue basah kan? Jadi si crumble biskuitnya ini ada dua pilihan. Jadi bisa rasa teh botol terus crumble-nya Oreo, atau si kue basah ini. Pas gue makan, dia tuh mirip kayak gingerbread sih. Tapi kan kalau gingerbread itu rasanya tuh jahe, cinnamon, terus abis itu kayaknya nggak pakai santan kan. Nah ini tuh bener-bener kayak rasa Indonesia sih, bener biskuit yang kayak zaman kecil gitu. Rasanya tuh ada jahenya, ada spicesnya, terus abis itu ada rasa-rasa santannya gitu, gurih-gurih santan. Malah ini lebih berasa santannya daripada si bumbu gulai. Oke sih. Sekarang kita cobakan es krimnya. Warnanya sih tetap putih ya. Gue sebenarnya tadi berpikir mungkin warna kayak teh botol gitu nggak ya? Oke, sorry. Kalau yang dari gue baca, si McFlurry ini tuh katanya sausnya tuh saus teh botol, tapi gue nggak bisa lihat sih di sini sausnya tuh yang mana, karena kayak semuanya udah warna putih gitu loh. Kan kalau misalkan kayak Milo atau saus coklat atau apa gitu kan kelihatan ya ada perbedaan kontras di warnanya. Tapi ini nggak ada. Cuman pas dimakan sih nggak kayak teh botol sih. Menurut gue justru rasanya ini lebih dominan si crumble jahe-jahenya ini. Plus ada complementing rasa jasmine tea-nya. Mungkin itu yang dimaksud mereka mirip teh botol. Tapi menurut gue teh botol tuh kan kayak lebih ada rasa pekat, terus habis itu ada pahit-pahitnya di belakangnya kan. Nah, itu nggak ada bitterness-nya sama sekali, jadi bener-bener manis. Terus habis itu ada rasa jasmine. Terus si jahe-jahean ini, si biskuitnya ini lumayan dominan sih. Jadi kayak nggak terlalu mirip sama teh botol. Kalau yang ini gue kasih 5,5 deh. Gue nggak terlalu suka, karena aneh. Oke. Next, kopi durian. Nah, supposed to be good ya. Jadi ini biasanya tuh kan kalau kita beli es kopinya McD, baunya gula aja. Dan gua pun berpikir kayak duriannya itu mungkin kayak sirup-sirupan aja gitu loh. Ya mungkin ini sirup sih, tapi ini tuh bawahnya tuh kayak ada kental-kental durian ala-ala gitu. Oke, kita coba.
Ini rasanya apa yang gak karuan cuy. Oke McD, aku menghargai kerja keras kamu, tapi mohon maaf yang ini, wah enggak ya. Iya bener, duriannya super duper artificial ternyata. Terus rasa kopinya sih nggak ada ya, dikit banget menurut gue. Terus habis itu semuanya tuh bener-bener rasanya tuh gula doang. Kebenaran gue tuh lumayan sering lah beberapa kali tuh kalau lagi darurat tuh beli es kopinya di McDonald. Menurut gue kopinya lumayan sih, lumayan oke lah gitu kalau lo buat lagi nggak ada kopi atau lo lagi butuh kopi cepet di jalan gitu. Nah ini tuh nggak ada rasa kopinya sama sekali, jadi kayak malah si duren yang buatan ini, yang artificial banget ini tuh terus jadi menyelimuti rasanya. Aneh jujur. Sini tuh cair banget, nggak ada creaminess-nya juga. Biasanya tuh kan kalau kayak es kopi duren itu biasanya kan ada si creaminess dari si durennya ini kan, apalagi es kopi susu gitu. Jadi ini nggak ada sama sekali, watery. Terus habis itu kopinya juga jauh, nggak sangat nggak kerasa. Terus dominan si artificial si durennya sama gulanya. Udah. Ini sih kayak creamer aja sih kayaknya. Ya cuman kayak maaf banget kalau yang ini aku kasih. McD jangan marahin aku ya, love you McD. 3 dari 10. Jahat ya? Sumpah gak enak banget, maaf ya. Tapi ini enak. Oke lah. Oke. Tapi benar ini lumayan ya. Maksud gue beberapa kali gue tuh pernah makan burger McD tuh rasa apa ya? Ada deh rasa apa gitu. Apa ya terakhir ya? Jepang atau apa sih? Korea juga. Korea itu gue malah menurut gue nggak terlalu oke gitu. Ini sih lumayan oke sih. Oke, jadi buat teman-teman yang mau cobain boleh, harganya 47.000 dan dia tuh kasih option, ada juga yang burger biasa nggak pakai telur, tapi kalau menurut gue enakan pakai telur sih. Kayak teksturnya jadi kebantu, terus habis itu lebih berisi karena ya daging patty-nya McD ya what you expect gitu kan, cuma segini. Gitu. Oke, gitu aja sih. Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 ini jujur ini yang paling oke, kedua yang ini. Jadi kalau teman-teman mau beli, menurut gue is a good pairing sih kalau lo beli burgernya sama si minuman asam jawanya ini. Kalau kentang mendingan kalau gue belinya original, nggak pakai si bumbu gulai. Oke, gitu aja review video pertama dari lidah sini. Jadi kalau lo semua punya rekomendasi makanan atau lo punya ide lagi gue mesti nyobain apa, boleh komen di bawah ini di YouTube, channel YouTube yang sebenarnya gue belum bikin apa waktu syuting ini. Oke, jadi sementara bolehlah nanti kasih kritik dan saran ke Instagram gue juga @marta MARTAACND kalau misalkan punya feedback. Oke, jadi jangan lupa like, comment, subscribe, apa lagi ya? Udahlah itu doang. Ya kalau nggak suka juga nggak apa-apa sih. Santai, gue santai. Bye. Ini enak banget.